Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, wabil khusus pengurus RT RW Kapling Simpruk yang insyaallah semuanya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Yang kami hormati di sini hadir, alhamdulillah aktif Bapak Fahladi Thakofi, yang semestinya beliau saya tembak, suruh ngisi, karena penceramahnya hari ini Ustadz Robi Dongkal. Kenal Bu? Udah kamu nanya bapak-bapak, nanya ibu. Kenal Bu? Yang kemarin ngisi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal? Nggak kenal juga. yang ngisi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang rambutnya gondrong. Nah. Oh doang. Sudah saya konfirmasi dari pagi, saya WA sampai sore nggak ada jawaban. Terus saya telepon nggak diangkat, masuk tapi nggak diangkat-angkat. Kemungkinan kita doakan aja semoga sehat. Semoga sehat, cuman lupa jadwal. Karena dari awal sudah kita calling, sudah kita pastikan beliau waktu saya hubungin insya Allah hadir. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Kita doakan aja semoga walaupun nggak hadir beliau dikasih kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, tidak terasa malam ini sudah malam yang ke-26, 9. Cepet amat sih. Malam hari ini sudah malam yang ke-25. Saya ingatkan ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa aktif qiyamul lail di masjid, nanti malam insya Allah setar jam 2. Ini permintaan dari ibu-ibu, karena kalau jam 1 alasannya kemalaman, jam 2 itu masih tanggung. Jadi kalau mau tidur takut kebablasan, kalau mau masak takut masih kemalaman, makanya diundur 1 jam. Jadi mulainya start qiyamul lail jam 2 dan insya Allah jam 3 sudah kelar, udah selesai. Ditutup. Memang kita sholat malam yang agak panjang itu sholat apa Bu? Sholat tasbih. Itu saya yakin itu kalau nggak bulan Ramadan tidak dibikin jamaah, insya Allah di luar Ramadan nggak jalanin. Insya Allah nggak jalanin. Tapi kalau dibikin jamaah itu terasa walaupun panjang, insya Allah terasa ringan. Betul Bu? Insya Allah. Kalau di masjid lain Bu kita belum bisa. Di masjid lain itu kayak di Masjid Raudhatul Jannah itu ada qiyamul lail, dan di situ ada donatur yang menyediakan sahur bareng. Mungkin suatu saat kita insya Allah ada, suatu saat kita kerjasama aja, nanti kita musyawarahkan urunan atau bagaimana biar kalau pas habis qiyamul lail itu sudah langsung sahur. Karena kita lihat di Masjid Al-Mu'izzu di komplek Lemigas, terus di sini yang deket ini di Masjid Raudhatul Jannah, di Masjid Darul Falah, itu juga kemarin nawarin saya, Ustaz sahur di sini aja karena qiyamul lail sekalian sahur. Jadi kita kayaknya ngelihat enak tuh. Jadi habis sholat malam terus makan. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, perlu saya ingatkan juga bahwa ini sudah tanggal 25, jangan sampai lupa menunaikan zakat fitrah. Yang belum Bu,
tolong tunaikan zakat fitrahnya. Jangan sampai lupa setelah lebaran baru ingat ternyata belum zakat fitrah. Kadang terjadi sedikit perbedaan di mana kita harus zakat fitrah, atau dibawa pulang kampung atau ke daerah kita tinggal di sini. Bu, kira-kira bagusnya di kampung apa di sini? Ya, udah alhamdulillah udah sadar semua berarti. Emang para kiai, para ulama mengatakan nyari makannya di sini, usahakan bisa bayar zakatnya di sini. Kalau mau di kampung ngasih seseorang, itu kasih aja sebagai nilai sodakoh. Insya Allah bermanfaat, Bu. Karena ada beberapa manfaat, ada fadilah-fadilah dari zakat fitrah itu tersendiri. Satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zakat fitrah kita jadi dekat dengan Allah. Dengan zakat fitrah kita merasa diri kita ini sudah disucikan. Karena zakat fitrah itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu artinya setiap orang, baik tua, muda maupun baru lahir, wajib mengeluarkan zakat fitrah, wajib. Kalau orang itu gila gimana Ustadz? Sama, mau waras mau gila tetap bayar zakat. Jadi nggak ada umpama anaknya ada yang kurang, pemikirannya kurang, tetap zakat fitrah ditunaikan. Karena apa? Karena ini salah satu perintah yang termasuk fardu ain. Yang kedua, fadilahnya, dengan zakat fitrah kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang mungkin hidupnya masih dalam keadaan kekurangan. Kalau dulu zaman kita nyantri, Bu, zakat fitrah itu wajibnya pakai kutil balat dulu. Apa itu? Beras. Zaman dulu itu rata-rata kalau zakat pakai beras. Tapi para ulama mutaakhirin membolehkan pakai duit. Padahal yang membolehkan pakai duit dari imam 4 itu yang paling jelas itu madhab Hanafiyah, yang membolehkan bahwa membayar zakat itu dengan duit. Kalau Imam Syafi'i itu bikutil balad, dengan kekuatan atau makanan pokok negara itu. Cuman dikompar oleh para ulama Indonesia, diperbolehkan juga membayar pakai kan ibu-ibu kan yang penting nah, makanya membayar zakatnya pakai ditinggal mancing suami yang penting tinggalin kenceng amat ya kalau gitu. Walaupun ditinggal suami kerja sebulan, yang penting tinggalin jangan lupa walaupun di sono tetap dikirimi pulang bawa emang itu Bu. Jadi bapak-bapak diajak ke pasar juga sama ibu-ibu males, makanya ngajak bapak-bapak ke pasar. Kenapa? Karena kalau nggak bawa duit juga sama juga, muter-muter doang. Mending ibu-ibu sendiri berangkat ke pasar, enggak ngajak suaminya tapi disangonin Jadi membayar zakat itu boleh pakai bikutil balad, boleh pakai duit. Terus kemudian yang perlu saya terangkan juga, yang punya orang tua sudah tidak kuat untuk puasa, ada enggak? Ada enggak, Pak? Bu? Diganti dengan membayar fidyah. Diganti dengan membayar fidyah. Kalau ini perlu saya jelaskan sedikit, membayar fidyah kalau mengikuti Basnas itu per hari Rp65.000. Kalau mengikuti Basnas. Tapi kalau mengikuti kitab Syafi'iyah yang sudah saya pelajari, saya otak-atik, saya baca berkali-kali itu, bahwa membayar zakat itu ukurannya adalah 1 mud.
per hari. 1 mud itu berapa? Setengah sok. Setengah sok itu berapa? Kurang lebih, saya bikin aman aja, kurang lebih antara 1 liter sampai 1 kilo. Ini supaya, tujuan saya kenapa saya memberikan pilihan ini, supaya yang nggak punya duit merasa tidak keberatan. Kalau 65.000 per hari, kalau orang tuanya itu memang sudah lemah, nggak kuat puasa, kali sebulan berapa itu, Bu? Banyak. banyak. Makanya saya menyarankan aja, kalau memang kita nggak mampu dengan 65.000, boleh dengan 1 mud atau setengah sok kurang lebih. Kalau ukuran pasnya itu 6,75 kilo, 6,75 gram, 600 maksudnya 600,75 gram. Nah, 6 on lebih 75 gram. Cuman kalau itu jadi was-was, kita lempengin jadi 1 liter atau lebih amannya lagi 1 kilo. Sanggup, Bu? Kayaknya berat amat sih. Sanggup, Bu? Untuk membayarin orang tuanya yang dalam keadaan lemah atau saudaranya yang dalam keadaan sakit. Sedikit saya jujur, sedikit saya berseberangan dengan saran dari Basnas itu. Sedikit saya bertentangan karena saya bingung, Basnas itu ngambil dari mana kok bisa nominalnya 65.000 rupiah. Alasan mereka itu kalau nggak salah dihitung dari makan sehari 3 kali. Padahal di situ 1 mud itu dikasihkan fakir miskin untuk 1 hari. 1 mud. Saya lebih condong karena ekonomi orang itu tidak sama. Ada yang kekurangan, ada yang lebih. Kalau makanya saya ambil, kalau memang mampu 65.000, monggo silahkan. Tapi kalau umpama nggak mampu, ngambil yang 1 mud pun insya Allah sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, untuk zakat fitrah, salah satunya kenapa harus ditunaikan? Karena zakat fitrah ini juga menjadi penyempurna puasa kita. Jangan sampai Idul Fitri sudah dikumandangkan, kita udah sholat Idul Fitri belum membayar zakat, maka pahala puasanya tergantung, tidak nyampe di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melayang-layang doang, nggak nyampe di hadapan Allah, jatuh ke bumi juga kagak. Jadi sayang. Oleh karenanya jangan sampai lupa membayar zakat fitrah. Ini, Bu. Dan kepada siapa zakat fitrah ditunaikan? Yang paling bagus zakat fitrah itu karena kita ini di masjid sudah ada utusan dari Basnas, sudah dibentuk, udah berapa tahun Pak John? Udah hampir 15 tahun kita berjalan. Itu bukan kita bentuk sendiri, itu sudah ditunjuk dari Basnas dan sudah ada SK-nya. Saya sarankan, mohon kita kalau membayar zakat ke Basnas kampung kita. Insya Allah nanti fakir miskin dan para mustahik insya Allah kebagi semua. Amin ya Rabbal alamin. Kalau kita fokuskan 1 orang akan menjadi penumpukan. Umpama nih saya ngasih si A, orang lain ngasih si A, semuanya memandang dia yang paling membutuhkan, akhirnya yang lain nggak kebagian, yang dapat cuman si A doang. Nah, insya Allah kalau kita dipercaya, dan selama ini memang ibu-ibu dan masyarakat percaya sama Basnas kita, insya Allah akan kita sebarkan ke seluruh masyarakat yang menjadi mustahik. Oleh karenanya itu saja yang saya sampaikan, semoga apa yang saya perinci dari awal sampai akhir bermanfaat untuk kita semua. Nanti kalau ada yang kurang paham atau sedikit bertentangan boleh diskusi nanti setelah sholat tarawih. Demikianlah dapat saya sampaikan. Apabila ada kalimat-kalimat kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.